Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bertemu lagi dengan saya. Eh, Kebetulan saya sudah menyelesaikan sebuah aplikasi untuk penyempurnaan dari Exambro yang pertama saya buat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sekolah. Oke, di sini saya akan buat aplikasi namanya Exambro Bisma. Ini yang digunakan di sekolah saya. Tapi sebelumnya kita buatkan database dulu, yaitu database list, mapel, dan token. Nah, di database ini kita buat dengan menggunakan Google Spreadsheet. Di sini ada kolom mapel, kemudian kolom kelas, sesi, token, durasi, hari, link, soal, dan link image. Ini semua akan dipakai untuk ditampilkan di aplikasi exam browser kita. Mapel, kemudian kelas, ini akan ditampilkan. Sesi, ini bisa ditampilkan, bisa tidak. Token ini, jadi satu mata pelajaran itu bisa menggunakan tokennya sama seluruhnya atau beda-beda. Kalau di sini saya disamakan semua. Nah, kalau di saya memang ulangannya itu per sesi. Ini kebetulan sedang ulangan sekolah, jadi satu sesi itu hanya satu mapel atau paling banyak 2 mapelnya. Nah, ini. Nah, jadi tokennya disamakan. Misalnya X, Y, Z. Maka yang ini juga X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, gitu. Nah, kemudian token yang kita gunakan jangan untuk settingan ini ya. Jadi kita menggunakannya teks ya. Jadi tidak dikhususkan untuk angka, karena itu harus kita merubah blok script di di kodularnya ya. Nah, jadi kalau campuran huruf dan angka boleh. Jadi intinya di sini adalah huruf ya, huruf. Kemudian durasi. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membedakan durasi antara satu mapel dengan mapel lainnya, ini tinggal ditulis aja di sini. Ini dihitungannya satu itu 1 menit. Nah, ini kebetulan saya coba di random 1 sampai 20 menit. Kemudian ini hari, ya ini berdasarkan sesi ujiannya. Kemudian link soal. Nah, di sini link soal, link Google Form ya. Link Google Form yang digunakan memang harus yang link lengkapnya ya, jangan yang link yang sudah diperpendek atau yang di short. Kemudian kolom terakhir itu link image. Link image ini nantinya akan muncul di list view ya. Link image ini gimana sih maksudnya ya? Iya, ini untuk menampilkan icon yang akan ditampilkan di tiap mapel yang berbeda gitu. Dapatnya dari mana? Browsing aja lah, browsing, kemudian copy linknya, kemudian pastekan di link image ini. Kalau saya browsing, download, kemudian di upload di cloudinary.com ya untuk menyimpan gambar gitu. Terserah aja itu lah gimana teknik teman-teman. Nah, database-nya kita sudah buat, sudah lengkap. Ini ada 23 ya, 22. Nah, oke, database sudah siap. Setelah kita bikin database, jangan lupa di share ya, bagikan. Kemudian ini diklik sini, siapa saja yang memiliki link atau anyone with link gitu. Nah, agar bisa diakses oleh aplikasi yang kita buat. Baik, di sini seperti biasa
kita masuk ke Kodular, kemudian bikin project dengan nama Exambro Bisma. Di sini saya kasih namanya karena ini aplikasi saya yang dipakai di sekolah, Bisma namanya. Untuk screen 1 kita gunakan sebagai splash screen. Settingannya sama, screen 1 ininya center ya, horizontal dan vertikalnya center, kemudian title visible-nya di checklistnya hilangkan. Nah, kalau karena ini center, kita tambahkan elemen image di sini. Oke, ini hilang ya. Elemen image. Sebentar, ini di reload dulu, hilang. Kita refresh dulu. Tadi menunya hilang ya, nggak muncul. Menunya nggak, nah ini, oke muncul. Nah ini image, seperti biasa, image bisa ngambil dari sini, user interface, image, tinggal di drag ke sini, itu. Kemudian ukurannya 50px kali 50px. Picture-nya saya pakai icon PNG ya, ini editan sendiri aja lah, logo sekolah. Kemudian di bawah image ada space, tingginya 25px. Di bawahnya ada nama aplikasi, label 1, ukurannya 14, fontnya bold ini. Kemudian yang bawahnya ini nama sekolah, fontnya bold, font size-nya 9. Kemudian yang terakhir clock. Clock ini teman-teman bisa cari di sini, ketik aja clock gitu. Nanti akan muncul clock sensor. Di drag sini, kemudian di sini di setting timer intervalnya dia, jadi si splash screen ini akan muncul dalam berapa detik gitu. Kalau 2000 berarti 2 detik ya. Ininya checklist semua 2000. Kalau pengen lebih lama tambah aja jadi 3000. Asal jangan 1 jam aja. Oke. Kemudian masuk ke blok. Untuk di blok scriptnya cukup ini aja langsung clock 1 ya. When clock 1 timer, teman-teman bisa cari di clock sini, blok clock 1 timer ini, drag sini, kemudian set clock 1 timer enable to false. Jadi dari mana ini? Bisa ambil dari sini. Set clock 1 timer enable. Nah ini to false. False-nya tinggal cari aja di, misalnya kalau nggak ini, diklik aja di sini false gitu. Teman-teman klik di area kerja ini, kemudian ketik aja langsung false gitu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Hapus. Kemudian open another screen ya. Setelah waktunya habis, 3 detik atau 2 detik habis, open another screen. Screen name, nama screennya token maple. Jadi setelah 3 detik, pindah ke screen token maple. Ini cuma 3 screen. Token maple, kita klik token maple. Nah, di sini kita masuk ke desainernya dulu. Untuk desain ininya sama ya. Nggak terlalu ribet. Yang pertama kita masukkan ini vertical arrangement, ada di sini layout, general, kemudian ini vertical arrangement, di drag ke sini. Kemudian settingannya, height-nya fill parent, kemudian visible, ininya checklist, visible-nya checklist. Kemudian ininya juga alignment horizontalnya center semua, horizontal dan vertikalnya center semua. Setelah itu apa lagi ya? Oh iya, ini screen settingnya sama ya, title visible-nya hilangkan. Nah, udah. Nah, kemudian di vertical arrangement token ini ya, saya ganti
namanya menjadi vertical R token. Ini diklik sini edit vertical R token ya. Karena kita mainnya main ini ya, arrangement. Di sini ada dua arrangement. Satu arrangement token, yang kedua vertical arrangement untuk menampilkan list maple. Nah, untuk vertical arrangement yang list maple ini di invisible dulu. Checklistnya dihilangin, disembunyikan. Settingannya gitu. Nah, yang token ini di visible kan. Nah, nanti kita cek satu-satu ya. Kita cek vertical arrangement token. Isinya apa? Klik sini. Di sini ada yang di hidden, label 3 link soal dan label 3 timer. Label 3 link soal ini untuk menampung data link soal dari database ini. Jadi link soal ini nantinya akan dijadikan teks untuk label link soal. Kemudian label timer ini juga akan menampung durasi ini. Ya. Data durasi ini misalnya 1, 2, atau 3 itu akan ditampung di label timer. Ini di hidden, visible-nya hidden. Kalau ditampilkan dia akan kayak gini, visible. Label 3, label 3. Nah, ini kita hidden karena kita hanya butuh data teksnya, tidak untuk ditampilkan. Kemudian setelah itu ada vertical arrangement. Jadi di dalam vertical arrangement yang utama token ini ada vertical arrangement lagi. Ini vertical arrangement ini dia width-nya saya setting 55%. Kemudian height-nya mah otomatis. Di dalam vertical arrangement yang ini yang kecil, di dalamnya ada image 1 ini untuk menampilkan logo sekolah. Kemudian space 10 pixel height-nya. Kemudian label 2 ini untuk tulisan token ini ya, tulisan token ukurannya 35. Kemudian space lagi berapa? 30 px. Kemudian di bawah space ini ada horizontal arrangement. Horizontal arrangement ini ada di sini. Nah, ini. Klik geser sini. Kemudian di dalam horizontal arrangement ini kita simpan text box 1 dan button 1. Jadi dia posisinya ke pinggir ya, bukan ke bawah karena horizontal arrangement. Text box 1 ini font size-nya 20. Kemudian font bold ya. Kemudian enable, terus yang lainnya normal aja. Kemudian button 1 kasih teksnya submit. Warnanya sesuai selera aja. Konteksnya 14. Nah, ini adalah di vertical arrangement token. Baik, untuk menampilkan vertical arrangement list maple-nya gimana? Ini untuk vertical arrangement tokennya di invisible dulu. Kemudian kita kita klik di list maple, vertical arrangement list maple, baru klik visible. Nah, ini isinya seperti ini. Hanya ada dua komponen, yaitu kita bisa lihat label 1 dengan teks pilih maple dan kelas, font size-nya 30, font tipenya robotin. Kemudian list view image ini height-nya fill parent dan semuanya default. Oh iya, untuk titelnya bold. Itu jadi ada dua vertical arrangement. Nah, oke. Kemudian ini kita kembalikan lagi biar nggak bingung, di invisible lagi. Kemudian yang tokennya di visible kan. Selanjutnya ada komponen web 1. Web 1 ini teman-teman bisa klik aja di sini web. Nah, ini web connectivity, ada web viewer. Kita pakai yang connectivity. Settingannya nanti di di block script. Kemudian snack bar ini dia sama kayak notifier, cuman dia di bawah gitu munculnya. Nanti kita lihat sini. Snack bar, kemudian network 1 ini untuk ngecek jaringan apakah terkoneksi internet atau tidak. Kemudian notifier, ini notifier
Seperti biasa, text colornya ini teman-teman jangan lupa ganti jadi misalnya pokoknya yang warna yang gelap lah, jangan putih ya. Defaultnya kan putih. Nah ini biasanya tulisannya nggak kelihatan karena tulisannya putih, backgroundnya putih. Gitu. Oke, lanjut kita ke bagian block scriptnya. Nah untuk block scriptnya, karena ini kita lihat coba. Jadi yang akan menjadi triggernya adalah tombol submit ini. Jadi nanti user ngetikkan token di sini, kemudian klik submit. Nah, jadi yang menjadi triggernya adalah submit button. Nah, button 1. Nah, ini. When button 1. Ketika button 1 ini ada di tokennya. Nah, ini dari sini diklik button 1, kemudian diklik geser ke sini. Pakai if teman-teman bisa ketik aja if, nanti muncul di sini. Nah ini. Nah, if kemudian else, untuk menambahkan else-nya di sini. Nah ini. Teman-teman geser ke sini else-nya. Nah ini saya udah ada. Jadi tinggal diisi. If then else. If-nya is empty. Ini ada pertanyaan. Apakah text box-nya kosong? Is empty text box 1. Jadi kita nanya ini apakah text box ketika diklik tombol submit ini apakah ini text box-nya kosong. Kalau kosong, call snack bar, show message token masih kosong. Jadi kalau kosong nanti akan muncul snack bar di bawah, biasanya di atas keyboard muncul token masih kosong, jadi harus diisi. Else, atau kalau tidak kosong, di sini kita bikin prosedur panggil mapel. Nah ini, call panggil mapel. Cara bikin prosedur gimana sih? Nah ini, ada di bawah variabel. Teman-teman klik sini. Nah ini, kasih nama misalnya panggil ojek. Kalau kita kan butuhnya panggil mapel ya. Nah, ini udah selesai. Oke saja. Jadi nanti dipanggil sini. Prosedur ini untuk apa ya? Biar di bagian button klik ini kelihatan lebih sedikit. Jadi untuk memanggilnya cukup pakai call panggil button. Nanti di dalam call panggil button itu baru ada proses ini. Prosesnya apa? Di dalam prosedur panggil mapel ini, yang pertama ada if dulu, if then else sama kayak tadi. Nah ini fungsi dari network 1 tadi ya, komponen network ini. Diklik call network 1 is connected. Nah, apakah jaringan connect? Ya, apakah jaringan terkoneksi? Nanti kalau iya, then maka call list view image clear list. Jadi ini untuk membersihkan list view image dulu, list view. Ya. Untuk membersihkan list view, takutnya masih ada bekas pencarian, hasil pencarian masih. Nah kemudian setelah membersihkan list view, baru nyeting ini URL yang akan dipanggil. Web 1 set web 1 URL tuh. Nah, jadi ini untuk URL yang akan dipanggil ya ini. Nah, jadi ini logikanya kayak gini. Jadi di web URL ini ada ini namanya tuh query ya, ada query di mana select all where D sama dengan textbox 1. Jadi ini secara gampangnya saya jelaskan bahwa tampilkan semua data di mana ini nih kolom D itu ya, di mana tokennya itu sama dengan yang ada di kolom D gitu. Ini kan textbox 1 ini dari ini kan ya, textbox 1 kan ini. Jadi ketika user mengetikkan token misalnya ABC terus submit, maka dia akan memanggil tampilkan semua data di mana D sama dengan ABC gitu.
kurang lebihnya ya. Nah ini. Kemudian setelah di setting URL, baru di call web1 get untuk mendapatkan data. Kemudian setelah call, ini masih di prosedur, notifier, tampilkan notifier. Notifier itu yang loading kayak gitu ya. Nanti message-nya sedang mencari data gitu. Sedang mencari data atau mencari data. Nah, else. Kok ada else? Ya, ini kalau misalnya jaringan tidak terkoneksi, maka call notifier tidak ada koneksi internet. Tapi kalau ada koneksi, ini yang dibaca oleh program. Lanjut, ini kan ada call web1 get. Maka di sini kita lanjut ke when web1 got text. Nah, ini when web1 got text. Jadi kalau ada call web1 get atau delete atau apa, kita pilih ini responnya ya. When web1 got text yang ini, di drag sini. Nah, sebelum itu kita harus buat variabel dulu ya. Variabel di mana bikinnya? Di sini. Variabel yang kosong. Klik sini, initialize global name. Sini kasih nama apa misalnya? Data dari Google Sheet. Nah, ini data dari Google Sheet. Diisi dengan apa? Si variabel ini empty list. Create empty list. Cara nyarinya di mana? Langsung aja. Create empty list. Nah ini. Klik sini. Nah, tinggal dipasangin aja gitu. Udah, baru setelah itu kita di dalam web1 got text set global data sheet Google Sheet. Ini dari mana dapatnya? Ini kau. Teman-teman arahkan aja ke sini. Di sini ada get, ada set, diklik, geser, kayak gitu. Kemudian list from CSV table ini adanya di sini. List from CSV table. Nah, ini list from CSV table text. Kemudian apa? Get response. Get response dari sini. Get response content. Nah, ini. Ya. Oke, ini artinya semua data yang didapat dari web1, call web1 itu diisikan ke dalam ini variabel data Google Sheet. Nah, setelah diisikan semuanya, ada if di bawahnya. If ini length of list global data sheet lebih dari 1, maka jika panjang data dari global data sheet lebih dari 1, jika datanya ada lebih dari 1, maksudnya ini kan data yang didapat tuh ada header ya, kayak kolom nama, kelas gitu, itu dihitungnya 1. Kemudian di bawahnya kan ada nama siswanya, misalnya Arif, kelas 12 TKJ, MIPA, dan lain sebagainya. Jika lebih dari 1, maka diproses remove list item index 1 ini untuk menghapus judul di tabel ini nih. Nah, ini untuk menghapus ini mapel kelas sesi kayak gitu. Nah, untuk menghapus, kemudian for each item in list global data set. Nah, untuk item yang ada di hasil ini ya, pengambilan data itu disimpan. Image ini kita kasih, ini call list view image-nya dari mana? Dari sini nih. Mana ya? Vertical di sini. Nah ini, klik di atas, geser. Nah ini, call list view image and text. Geser, drag ke sini. For each item juga dapatnya dari sini. Teman-teman bisa nah ini bisa cek warnanya ya. Kalau ini kuning berarti grup ininya juga kuning. Ini global datasheet.
Kemudian call list view ya ini. Select list item bisa dapat dari sini ya. Select list item. Nah ini. Drag ke sini. Get item. Ini berarti dari sini get item. Kemudian index ini artinya data kolom keberapa gitu. Jadi si image ini yang akan ditampilkan dia dapat dari kolom keberapa di sini. Kita hitung ya. Mapel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan link image ke 8. Maka di sini kita indeksnya ke 8. Kemudian title ini akan diisi dengan nama. Berarti indeks 1 ya, nama mapel ini ya, nama mapel. Kemudian subtitlenya akan diisi dengan kelas. Berarti select list indeksnya indeks ke berapa? Kedua. B ya. Kelas. Nah, kok ada join? Nah, ini join ini digunakan untuk menambahkan kata kelas. Untuk menambahkan kata kelas sebelum data kelas ini. Data X MIPA. Kita tambahkan kelas. Jadi, untuk menambahkan kata kelas aja gitu. Sebenarnya begini juga langsung kayak gini, misalnya ini bisa aja, cuman nggak ada kata kelas gitu aja. Ya, kita pasang lagi. Kemudian for each item di bawahnya, kalau ini berarti apa namanya ada Nah, token benar, soal alert. Nah, ini notifier, panggil notifier. Di sini. Notifier. Call show alert. Mana ya? Call show alert. Ya ini. Token benar. Ya, kalau udah bisa menampilkan ini berarti tokennya benar kan. Kemudian dismiss progress dialog. Ini untuk menutup ini nih. Show progress dialog ini kan harus ditutup ya, loading, tampilan loading harus ditutup dengan dismiss progress dialog, ada di notifier. Nah ini dia. Selanjutnya maka vertical arrangement token visibility-nya di false. Baru setelah itu vertical list mapel visibility-nya di true. Ya, ini kan tadi pas buka yang token yang visible, yang list mapel yang invisible. Nah, sekarang setelah dapat itu, kita balik nih. Vertical arrangement token visible to false. Nah, else, nah di sini ada masih if ya, itu masih if. Kalau berarti ini kalau kurang dari 1 ya, atau hanya 1, berarti token salah. Dismiss progress dialog juga. Nah, kayak gitu. Nah, next. Di sini list view, image, and text click. Nah, ini maksudnya adalah untuk ketika mapel sudah muncul dan kelas sudah muncul pilihannya, ketika siswa mengklik itu, apa yang terjadi? Nah, ini scriptnya. List view, image, and text click. Nah, when list view, image, click, maka apa? Nah, ini label 3 link soal yang tadi di hidden isi dengan data apa? Data dari list view yang diklik oleh user gitu. Caranya gimana? Nah, ini caranya ya select list item, kemudian select list item lagi, get global data Google Sheet. Nah, dari sini get global data Google Sheet ini. Kemudian indeksnya ke berapa? Indeksnya adalah get position, posisi yang dipilih oleh user, posisi ke berapa, kemudian ditambah 1 gitu. Indeksnya link soal ini kan ada di indeks berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kan. Berarti di sini indeksnya 7. Kemudian timer ini durasi ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini indeksnya 5. Kayak gitu.
Nah, nanti si teks link soal dan teks timer itu nantinya akan dijadikan apa namanya trigger untuk membuka web view. Nah, ketika diklik itu akan muncul show choose dialog. Kamu mau milih mapel apa? Ini get title, nama mapelnya, kemudian subtitle, kelas. Nah, lanjutkan, button lanjutkan. Kemudian after choosing notifier 1 after choosing setelah user mengklik button lanjutkan, maka apa? Open another screen with star value screen. Open another screen. Screen apa yang dibuka? Web view exam. Star value-nya apa? Di sini kita bikin list. Yang pertama link soal, yang kedua label timer. Gitu. Ya. Oke, kalau sudah berarti nanti kita akan berpindah ke ini apa namanya? Web view exam. Kita bikin dulu screen-nya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau ketika proses ini kita ngeklik back gitu, tombol back. Kalau kita ngeklik tombol back, di sini ada when token maple express, jika list maple visible-nya true, jika kita sedang ada di tampilan list maple, itu kita akan ditampilkan vertical arrangement token, akan ditampilkan halaman token. Nah, nanti list maple-nya di invisible-kan, di false kan. Kalau di back lagi kelas aplikasi gitu. Next, terakhir kita buka web view exam. Nah, sini initialize. Nah, ini web view exam initialize. Ketika web view exam diinisialisasi, dibuka. Nah, ini ada di sini ya scriptnya. Web view exam initialize. Countdown timer. Oh ya, saya lupa. Kita ke desainernya dulu. Ada apa di sini? Di sini ada horizontal arrangement. Horizontal arrangement ini isinya apa? Ini yang warna hijau. Ada space, ya, ini. Ada image ini logo. Kemudian space lagi. Label exam robisma. Kemudian label 2 timer, ini timer yang hitungan mundur, kemudian space lagi. Kemudian di selanjutnya ada web view image, web viewer ada di sini. Teman-teman ketik aja lah web viewer. Nah, kemudian web viewernya tampilannya fill parent. Scroll barnya di unchecklist, zoom display-nya juga di unchecklist. Kemudian notifier, kemudian clock ini. Oke, terakhir ada ini extension ya, countdown timer. Countdown timer ini extension ini bisa teman-teman dapatkan nanti di link di deskripsi ya. Nah, caranya gimana ini? Extension. Nanti import extension sini, no file chosen, cari di sini, misalnya ini countdown timer.ax filenya. Oke, udah selesai, nanti akan muncul sini, kemudian di drag ke sini. Baik, langsung saja ke blok scriptnya. Ketika diinisialisasi web view-nya, countdown timer 1 ini di pengalian untuk timer ya. Ada di sini, cari countdown timer 1. Timernya berapa menit ini timernya. Untuk timernya kita select list item. Ini berdasarkan data yang didapat dari tadi ya, dari halaman token maple ini. Dari sini nih. Nah, ini list 1-nya link soal, list 2-nya timer ya. Nah, kemudian ingat list 2-nya timer. Kita buka coba. Nah, ini select list item index 2. Nah,
get star value nih, dari star value-nya. Kemudian dikali 60.000, maksud 60.000 itu artinya 60.000 itu berarti 1 menit. Jadi nanti kalau di sininya durasinya 1 berarti 1 kali 1. Ya tampilnya cuma 1 menit durasinya. Kemudian setelah di setting timer countdown timernya, start timer. Kemudian web viewer go to URL. Nah, URL-nya didapat juga dari star value tapi indeks kedua. Kemudian muncullah message dialog. Aplikasi ini akan melakukan reset soal dan jawaban jika membuka aplikasi lain. Peringatan, titelnya peringatan, buttonnya teks. Bukan ini ya. Ini show message dialog. Awas ketukar sama show choose dialog, beda. Oke, kemudian nah ini ke timer dulu deh. Karena di sini panggil start timer ya, start timer. Nah, ini. Langsung kita ke countdown show, tampilkan timer. Salah. Nah, ini ada di sini. Countdown show. Nah, ini. Label 2 timer ini yang ini ya. Label 2 timer yang ini. Timer. Label 2 timer. Nah, ini jadi label 2 timer text setting ke get timer show. Get timer show. Kemudian ada lagi ketika timer selesai, when finish. Ketika finish, tampilkan show message dialog. Waktu ujian telah habis, terima kasih, button OK. Kemudian open another screen. Nah, ketika waktunya habis, maka user akan diarahkan ke screen token map. Tuh, timer. Kemudian lanjut sedikit lagi. Ini ketika backpress. Nah, ketika siswa menekan tombol back, itu akan muncul notifier choose dialog. Bisa teman-teman cari di sini notifier choose dialog. Message-nya yakin sudah mengerjakan semua soal. Detailnya kosongkan, button satunya ya, cancelable true. Kemudian after choosing, setelah memilih ya atau cancel, kalau user memilih ya, nah jika pilihannya adalah ya, maka web view akan melakukan clear chats dan clear cookies, sehingga siswa harus mengerjakan ulang kalau balik lagi. Kemudian soalnya, selamat Anda telah selesai mengikuti ujian. Open another screen, buka screen token map. Itu. Nah, di aplikasi ini, jika siswa membuka aplikasi lain, maka dia diberi kesempatan 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, maka aplikasi akan mereset jawaban. Blok scriptnya yang mana? Yang ini. When web view exam on app pause. Ketika aplikasi berhenti, membuka aplikasi lain, maka kita bikin variabel dulu, variabel counter, penghitung, variabel counter, kasih value-nya 0, ya, number. Nah, ini ketika aplikasi berhenti, pause, jika global counter kurang dari sama dengan 2, maka set global counter ditambah 1. Berarti 0 tambah 1. Call notifier, message dialog, kamu memiliki 3 kali toleransi keluar aplikasi. Setelah itu soal akan direset. Jadi kalau lebih dari 3 kali keluarnya akan direset. Terus ini akan berulang, ya, akan berulang sampai sama dengan 2. Ketika 2, maka soal alert notice, soal jawaban telah direset. Clear chats, clear cookies, kemudian siswa akan diarahkan ke halaman token mapel. Silakan teman-teman untuk pelajari sendiri. Saya akan sematkan link download AI-nya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan
di komentar. Itu saja, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.